Masa pensiun dapat menjadi fase kehidupan yang menyenangkan dan lebih produktif. Masa pensiun adalah saat untuk mengejar passion yang mungkin tertunda selama ini. Pada video part 1 sebelumnya, kita telah membahas tentang pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan di bidang fisik dan mental. Nah, sekarang kita bahas persiapan finansial serta mulai menjelajahi peluang bisnis digital ya. 3. Persiapan finansial. Mempersiapkan keuangan dengan baik adalah langkah penting untuk memastikan kenyamanan finansial selama pensiun. Pertimbangkan untuk melakukan konsultasi dengan perencana keuangan untuk membuat strategi pensiun yang sesuai dengan kebutuhan Anda. Hal-hal penting yang perlu diperhatikan dalam perencanaan keuangan di masa pensiun. 1. Menghitung kebutuhan dana pensiun. Menghitung kebutuhan dana pensiun dengan cara yang simple bisa dilakukan dalam beberapa langkah mudah. Ini dia caranya. Yang pertama, tentukan biaya hidup bulanan saat pensiun. Pikirkan berapa kira-kira pengeluaran bulanan yang Anda perlukan saat pensiun. Misalnya, biaya untuk makan, kesehatan, transportasi, hiburan, dan lainnya. Ambil contoh, Anda butuh 10 juta per bulan. 2. Hitung berapa lama Anda pensiun. Kira-kira berapa tahun Anda akan hidup setelah pensiun. Kita harus logis nih ya. Misalnya, kalau pensiun di usia 55 tahun dan memperkirakan hidup sampai usia 85 tahun. Berarti akan pensiun selama 30 tahun. 3. Hitung total kebutuhan dana. Setelah tahu biaya bulanan dan berapa lama pensiun, kalikan keduanya untuk mendapatkan total dana pensiun. Contoh, biaya hidup bulanan 10 juta. Lama pensiun 30 tahun, berarti 360 bulan. Maka total kebutuhan dana pensiun adalah 10 juta kali 360 bulan sama dengan 3,6 miliar. 4. Sesuaikan dengan inflasi. Jangan lupa harga-harga barang akan naik karena inflasi. Jika inflasi diperkirakan 3% per tahun, Anda bisa menambahkan perkiraan inflasi ke biaya hidup bulanan. Misalnya kalau mau pensiun dalam 20 tahun, Anda tinggal tambahkan inflasi ke dalam perhitungan agar hasil lebih akurat. Dalam hal ini, contoh biaya hidup 10 juta sekarang dengan inflasi 3% selama 20 tahun akan menjadi sekitar 18 juta per bulan di masa pensiun. 5. Hitung tabungan atau investasi yang dibutuhkan. Setelah tahu total dana pensiun, Anda bisa mulai menghitung berapa yang harus ditabung atau diinvestasikan setiap bulan. Gunakan alat seperti aplikasi kalkulator investasi untuk membantu perhitungan. Ini adalah salah satu contoh aplikasi yang lumayan sering digunakan. Dengan langkah-langkah sederhana ini, Anda bisa mendapatkan gambaran berapa dana yang perlu dipersiapkan untuk pensiun. 2. Membangun dana darurat. Pastikan Anda memiliki dana darurat yang cukup yaitu setara dengan 6-12 bulan pengeluaran rutin. Untuk apa dana darurat itu? Dana ini akan menjadi buffer jika terjadi keadaan darurat seperti masalah kesehatan atau kebutuhan mendesak lainnya selama pensiun. Contoh, plafon bocor. Berikut adalah langkah-langkah sederhana untuk membangun dana darurat. 1. Tetapkan tujuan dana darurat. Umumnya dana darurat sebaiknya mencakup 3 hingga 6 bulan pengeluaran bulanan Anda. Tujuan ini memberikan buffer untuk situasi seperti masalah kesehatan atau kebutuhan mendesak seperti plafon rusak, mobil tabrakan, dan lain-lain. 2. Hitung pengeluaran bulanan. Catat semua pengeluaran bulanan Anda, termasuk biaya hidup, tagihan, kewajiban keuangan, dan lain-lain. Ini akan membantu Anda menentukan berapa banyak yang perlu disisihkan.
Contoh biaya hidup dan pengeluaran bulanan adalah tagihan listrik, air, internet, iuran RT, kalau ada saudara yang menikahkan anak, atau kenalan yang meninggal dunia, dan lain-lain. Contoh kewajiban keuangan adalah cicilan KPR, KPM, atau kartu kredit. Tagihan-tagihan dan cicilan hutang membuat menabung adalah hal yang sulit. Ada seorang kenalan yang menjelang pensiun memutuskan untuk menghadapi kenyataan bahwa cicilannya sudah menumpuk dan tidak memungkinkan menabung. Dia mulai dengan menyusun anggaran ketat dan memprioritaskan pelunasan hutang. Kemudian meminta bantuan seorang penasehat keuangan. Dia merencanakan tabungan pensiun dengan investasi yang tepat. Berikut ada beberapa nasihat yang berhasil diterapkannya dalam perencanaan keuangan pensiunnya. 1. Menyusun anggaran ketat. Ibu tersebut membuat anggaran bulanan yang mencakup semua pengeluaran dan memastikan tidak melebihi batas yang ditetapkan. Jadi setiap gajian ditetapkan pos-pos pengeluaran dan nominalnya, serta disiplin mencatat setiap pengeluaran. 2. Memprioritaskan pelunasan hutang. Dia fokus untuk melunasi hutang dan cicilan yang ada, mengurangi beban bunga dan kewajiban bulanan. Jadi selain tidak mau menambahkan cicilan lagi, harus menambah nominal yang akan dilunasi. Contoh untuk kartu kredit, jangan minimum payment lagi. Kalau tidak bisa full payment, ya 50% lah. Susah? Iya susah. Bisa? Pasti bisa. Kalau memang sudah ada niat bulat dari awal. 3. Menabung secara konsisten. Ibu Rina mulai menyisihkan sejumlah uang setiap bulan secara konsisten ke dalam rekening pensiun atau investasi jangka panjang. Dan menabung ini walaupun mungkin dilakukan dalam nominal yang kecil, tapi langsung sebelum melakukan transaksi atau pengeluaran sehari-hari dan konsisten tiap bulan. Saat ini sudah ada menabung emas melalui online. Pilih perusahaan online yang bekerja sama dengan badan yang berlisensi dan diawasi oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, di mana semua transaksi Anda tercatat di Clearing Berjangka Indonesia, yaitu BUMN ya. 4. Berinvestasi dengan bijak. Berkonsultasi dengan penasihat keuangan untuk memilih investasi yang sesuai dengan tujuan pensiun seperti reksadana atau saham. Fungsinya apa? Agar bisa menyusun strategi untuk membeli investasi yang sesuai dengan tujuan, toleransi risiko, dan jangka waktu yang ada. Membeli campuran saham, obligasi, reksadana, atau aset lainnya yang tepat. Memegang atau memantau aset yang Anda miliki untuk memastikan tidak ada yang keluar dari keseimbangan dan untuk menghindari duplikasi investasi. 5. Mengatur dana darurat. Dana darurat bisa digunakan untuk mengatasi kebutuhan mendadak. Bagaimana cara mengumpulkan dana darurat? Caranya 1. Buka rekening terpisah. Gunakan rekening tabungan terpisah untuk dana darurat agar tidak tercampur dengan tabungan sehari-hari atau dana pensiun. Pilih rekening dengan akses mudah, namun tidak terlalu sering diakses. Ya, saya pernah dapatkan dari suhu saya ketika ikut training MPP, yaitu Pak Alfred Pakasi. Simpan di tempat yang susah diambil, tetapi mudah diambil. Nah, kebayangkan? Simpan di tempat yang susah diambil, tetapi mudah diambil. Contohnya, kalau saya simpan di tabungan yang tanpa ATM dan tidak mengaktifkan online bankingnya. Jadi kalau mengambil dana harus datang ke banknya dulu. Susah kan? Tapi mudah, tinggal datang ke bank. Itu maksudnya. 2. Tentukan jumlah yang akan disisihkan. Tentukan jumlah yang akan disisihkan setiap bulan untuk membangun dana darurat. Mulailah dengan jumlah kecil jika perlu dan tingkatkan seiring waktu. 3. Otomatisasi setoran. Atur transfer otomatis dari rekening utama ke rekening dana darurat. Ini memastikan Anda menyisihkan uang secara konsisten tanpa harus memikirkan setiap bulan. Di bank tempat saya bekerja dan beberapa bank lain, ada tabungan yang bisa mewujudkan cita-cita mengumpulkan dana darurat ini. Otomatis transfer
atau pendapatan ini dari rekening utama, yang mungkin rekening gaji ke rekening dana darurat, atau cita-citanya. Bisa diatur nominal, frekuensi, bisa selama setahun, bahkan bisa otomatis sampai 10 tahun. Gampang kan? 6. Review dan sesuaikan secara berkala. Tinjau kebutuhan dana darurat Anda secara berkala dan sesuaikan jumlah yang disisihkan jika ada perubahan dalam pengeluaran atau situasi keuangan yang ada. Jadi sifatnya fleksibel. Kalau masih ada ruang untuk menambah nominal, tinggal ditambahkan saja. Tapi jika dirasa berat, bisa disesuaikan dengan tetap memperhatikan tujuan jangka panjang. 7. Gunakan dana darurat hanya untuk keperluan mendesak. Pastikan dana darurat hanya digunakan untuk situasi darurat, seperti pengobatan mendesak atau kehilangan pekerjaan. Bukan untuk keperluan rutin atau belanja impulsif. Sebenarnya pos dana darurat ini memang yang paling tinggi godaannya. Seringkali ketika impulse buying atau membeli secara tiba-tiba, yang kita ambil atau grogoti adalah dana darurat. Iya, tapi jangan ya dek ya, jangan. Ingat fokus kita. Nah, dengan mengikuti langkah-langkah ini, Anda dapat membangun dana darurat yang solid dan siap menghadapi situasi tak terduga. 3. Mengoptimalkan tabungan pensiun. Mulai menabung sejak dini. Semakin awal Anda menabung, semakin besar akumulasi dana pensiun Anda melalui bunga majemuk. Saya ulangi, semakin awal Anda menabung, semakin besar akumulasi dana pensiun Anda. Pertimbangkan untuk menambah kontribusi ke dana pensiun Anda secara berkala. Lalu, diversifikasi investasi. Jangan hanya bergantung pada satu jenis investasi. Sebarkan investasi Anda di berbagai instrumen, seperti deposito, saham, obligasi, dan properti, untuk mengurangi resiko dan meningkatkan potensi pertumbuhan dana. Istilah kerennya, don't put your egg on one basket. 4. Mengelola utang. Kurangi utang sebelum pensiun. Usahakan untuk melunasi utang-utang besar seperti hipotek, pinjaman mobil, atau kartu kredit sebelum memasuki masa pensiun. Ini akan mengurangi beban finansial Anda dan memberikan lebih banyak fleksibilitas keuangan. Hindari utang baru, pertahankan pola hidup hemat dan hindari menambah hutang baru, terutama yang memiliki bunga tinggi. Tips, mulailah menabung lebih awal dan maksimalkan kontribusi ke dana pensiun. Diversifikasi investasi Anda untuk mengurangi resiko. 4. Bisnis digital. Teknologi telah membuka banyak peluang baru, bahkan untuk mereka yang memasuki masa pensiun. Memulai bisnis digital bisa menjadi cara yang menyenangkan untuk tetap produktif dan mendapatkan penghasilan tambahan. Bisnis digital menawarkan peluang yang luas bagi wanita di usia 50-an tahun untuk tetap produktif, menyalurkan kreativitas, dan mendapatkan penghasilan tambahan. Berikut ini beberapa ide bisnis digital yang bisa dipertimbangkan. 1. E-commerce. Wanita di usia 50-an bisa memanfaatkan pengalaman dan minat mereka untuk menjual produk secara online. Contohnya, Anda bisa membuka toko online yang menjual kerajinan tangan, pakaian, atau barang-barang vintage. Platform seperti Tokopedia, Shopee, atau bahkan Instagram bisa menjadi tempat yang tepat untuk memulai. 2. Konsultasi atau coaching online. Wanita dengan pengalaman profesional yang luas bisa menawarkan layanan konsultasi atau coaching online. Misalnya jika memiliki latar belakang di bidang pendidikan, Anda bisa menjadi tutor online atau mentor untuk generasi muda. Platform seperti Zoom atau Google Meet mempermudah untuk mengadakan sesi konsultasi atau kelas online. 3. Blogging atau vlogging. Wanita di usia 50-an bisa memulai blog atau channel YouTube yang membahas topik-topik yang Anda kuasai atau minati seperti gaya hidup, kesehatan, kecantikan, ataupun pengalaman hidup. Konten yang menarik dan otentik bisa mendatangkan pengunjung yang loyal
dan membuka peluang monetisasi melalui iklan, afiliasi, ataupun sponsor. 4. Jualan kelas atau kursus online. Jika memiliki keahlian khusus seperti memasak, menjahit, atau menulis, wanita di usia 50-an bisa membuat dan menjual kursus online. Platform seperti Udemy atau Skillshare mempermudah pembuat dan penjualan kursus ke audiens global. 5. Affiliate marketing. Affiliate marketing memungkinkan wanita di usia 50-an untuk mendapatkan komisi dengan mempromosikan produk orang lain. Ini bisa dilakukan melalui blog, media sosial, atau email marketing. Pilih produk yang relevan dengan audiens dan niche yang dipilih untuk hasil yang optimal. 6. Jasa penulisan atau penterjemahan. Jika memiliki keterampilan menulis atau menerjemahkan, wanita di usia 50-an bisa menawarkan jasa penulisan konten atau penterjemahan. Banyak perusahaan atau individu yang membutuhkan jasa ini untuk konten website, artikel, atau dokumen. 7. Sosial media management. Banyak bisnis kecil yang membutuhkan bantuan dalam mengelola akun media sosial mereka. Wanita di usia 50-an yang akrab dengan platform seperti Instagram, Facebook, atau Twitter bisa menawarkan layanan ini dan membantu bisnis-bisnis tersebut meningkatkan kehadiran online mereka. 8. Digital art atau desain grafis. Wanita dengan keterampilan seni atau desain grafis bisa menjual karya mereka secara online seperti ilustrasi, logo, atau desain lainnya. Platform seperti Etsy dan Redbubble memungkinkan Anda untuk menjual karya digital atau produk fisik dengan desain Anda sendiri. 9. Penerbitan buku elektronik atau e-book. Menulis dan menerbitkan e-book bisa menjadi cara yang bagus untuk membagikan pengetahuan atau pengalaman. Wanita di usia 50-an bisa menulis tentang topik yang dikuasai dan menjualnya di Amazon, Kindle Direct Publishing, atau platform sejenisnya. Memulai bisnis digital di usia 50-an tidak hanya memberikan kesempatan Anda untuk menghasilkan pendapatan, tetapi juga menjadi cara Anda untuk tetap aktif, belajar hal baru, dan mengeksplorasi passion. Tantangan teknologi bisa diatasi dengan kemauan belajar dan mencoba hal-hal baru. Tips: manfaatkan keterampilan dan pengalaman kerja Anda untuk membangun bisnis online, seperti menjadi konsultan, freelancer, atau membuka toko online. Menjadi konsultan, freelancer, atau membuka toko online. Pelajari dasar-dasar pemasaran digital dan media sosial untuk mempromosikan bisnis Anda. Pertimbangkan untuk berkolaborasi dengan individu atau komunitas lain yang memiliki minat serupa. Masa pensiun bukanlah akhir dari segalanya, melainkan awal dari perjalanan baru yang penuh peluang. Dengan persiapan yang tepat di bidang fisik, mental, finansial, dan digital, Anda dapat menikmati masa pensiun dengan tenang dan tetap aktif. Ingat, masa pensiun adalah saat untuk mengejar passion yang mungkin tertunda selama ini. Selamat mempersiapkan masa pensiun yang cerah dan bermakna. Retirement is not the end of the road. It is the beginning of the highway. Jika Anda punya komen atau ide, jika Anda memiliki ide lain atau pertanyaan, silahkan komen di bawah ya. Ditunggu. Sampai jumpa.